Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Encep, Eskom MTI MTA, dosen program studi Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Juanda Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Ilmu Komputer, yaitu mata kuliah Aplikasi Komputer. Penyampaian deskripsi mata kuliah ini dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma di bidang pengajaran. Adapun pendekatan yang saya gunakan adalah DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah delivery. Bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan, baik secara luring, atau hadir langsung, daring atau online, maupun hybrid atau integrasi luring dan daring kepada mahasiswa-mahasiswi. Mata kuliah aplikasi komputer merupakan mata kuliah wajib program studi ilmu komputer yang berada di semester 1 dengan bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah aplikasi komputer mempelajari berbagai materi basic ilmu komputer sebagai bekal untuk mempelajari materi pada tingkatan yang lebih tinggi. Materi yang dipelajari dapat dilihat pada slide yang saya tampilkan. Setelah mempelajari mata kuliah aplikasi komputer, diharapkan mahasiswa-mahasiswi memiliki kemampuan yang sudah saya tampilkan pada slide. Kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran mata kuliah disusun secara bersama dengan tim dosen pengampu. Penyusunannya mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang disusun tim program studi. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung profil lulusan yang sudah ditetapkan oleh tim program studi ilmu komputer. Selanjutnya, untuk memaksimalkan belajar mahasiswa-mahasiswi pada mata kuliah aplikasi komputer, pembelajaran dilakukan melalui tatap muka, sharing materi, modul teori dan praktikum, video tutorial, dan forum discussion dengan menggunakan sistem terintegrasi di Sepima, Microsoft Teams, Zoom Cloud Meeting, dan WhatsApp Group. Ada beberapa variasi metode pembelajaran yang digunakan pada perkuliahan aplikasi komputer. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran tidak terkesan monoton dan dapat menarik minat belajar mahasiswa-mahasiswi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah discussion, small group discussion, discovery learning, self-directing learning, cooperative learning, problem-based learning, dan project-based learning. Begitulah cara saya mendeliver bahan pembelajaran ke mahasiswa-mahasiswi. Kemudian saya akan menjelaskan interaction. Bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswi baik saat pembelajaran berlangsung maupun di luar pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa-mahasiswi yang kita kenal dengan student-centered learning, mulai dari tahapan pendahuluan, inti, sampai dengan penutup. Mahasiswa-mahasiswi selalu saya libatkan untuk dapat berperan aktif, baik itu merespon pertanyaan yang diberikan, memberikan pertanyaan, berperan aktif dalam forum diskusi yang diberikan, ataupun bentuk keaktifan lainnya. Pada tahapan pendahuluan, biasanya saya mengajak mahasiswa-mahasiswi untuk berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian memberikan kesempatan kepada perwakilan mahasiswa-mahasiswi untuk mengulas kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada tahapan inti pembelajaran, bentuk interaksi yang saya lakukan disesuaikan dengan metode pembelajaran yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, pada tahapan penutup, biasanya saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk bertanya dalam bentuk forum tanya-jawab terkait materi pembelajaran yang sudah diberikan. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada perwakilan mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan kesimpulan dan diakhiri dengan proses evaluasi pembelajaran. Di luar kegiatan pembelajaran, saya tetap berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswi. Saya berusaha memfasilitasi mahasiswa-mahasiswi untuk bertanya maupun berdiskusi, baik tatap muka secara langsung maupun menggunakan fasilitas sistem terintegrasi Sepima dan WhatsApp Group. Itulah bentuk interaksi yang saya lakukan kepada mahasiswa-mahasiswi. Terakhir, saya akan menjelaskan asesmen. Bagaimana cara saya melakukan penilaian terhadap hasil kerja mahasiswa-mahasiswi? Prinsip penilaian yang saya terapkan yaitu bersifat edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Pada pertemuan pertama perkuliahan, selain menyampaikan rencana pembelajaran semester, saya juga menyampaikan kontrak perkuliahan. Salah satunya kesepakatan komponen penilaian. Komponen penilaian yang saya sepakati antara saya dan mahasiswa-mahasiswi dapat dilihat pada tampilan slide. Contoh untuk penilaian yang saya terapkan pada perkuliahan aplikasi komputer antara lain, penilaian secara tertulis, pengamatan keaktifan, proyek, dan penugasan. Untuk memudahkan saya melakukan penilaian, saya menggunakan instrumen berupa rubrik penilaian dengan kriteria tertentu yang pastinya sudah saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi pada pertemuan pertama, supaya mahasiswa-mahasiswi lebih termotivasi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian yang sudah dilakukan dapat diketahui secara langsung oleh mahasiswa-mahasiswi melalui sistem terintegrasi Sepima, WhatsApp, dan media lainnya. Berikut akan saya tampilkan rekaman kegiatan pembelajaran aplikasi komputer secara daring. Selamat menyimak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi sekalian, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali bertemu ya untuk sharing session terkait mata kuliah aplikasi komputer. Nah, rekan-rekan, tanpa terasa pada kesempatan hari ini kita memasuki pertemuan ke-14 ya. Di mana di pertemuan ke-14 ini Bapak akan sharing terkait topik teknologi web hosting dan cloud computing. Sebelum mulai kegiatan belajar mengajar pada kesempatan hari ini, Bapak ingin menyapa dulu pada rekan-rekan sekalian, bagaimana kabarnya di kesempatan hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah Pak sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya. Oke, rekan-rekan, seperti biasa untuk memulai kegiatan belajar pada kesempatan hari ini, Bapak akan open untuk kesempatan rekan-rekan melakukan absensi dulu secara elektronik ya. Seperti biasa, ini untuk absen Bapak sudah siapkan di portal sistem terintegrasi Sepima ya. Nanti silakan teman-teman bisa login ke sistem tersebut ya. Dan setelah login dipastikan nanti teman-teman silakan melakukan absensi terlebih dahulu. Sebentar saya akan bukakan portalnya ya. Oke, silakan rekan-rekan, saya berikan kesempatan mungkin 1 menit untuk rekan-rekan melakukan absensi terlebih dahulu secara elektronik dengan menggunakan perangkat smartphone masing-masing ya untuk scan QR code.
Oke, sudah ya rekan-rekan sekalian? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Baik, rekan-rekan, seperti yang tadi saya sampaikan, di kesempatan hari ini adalah topik yang akan kita bahas, ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita membahas lebih detail, ya, untuk topik materi kita di kesempatan malam hari ini, saya mungkin ingin meminta salah satu perwakilan dari rekan-rekan mahasiswa untuk menyampaikan terlebih dahulu kesimpulan materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Karena materi sebelumnya tentunya akan berkaitan dengan setiap materi yang akan kita bahas di setiap pertemuan. Saya persilahkan dari perwakilan mahasiswa, siapa kira-kira yang bisa menyampaikan kesimpulan untuk materi yang sudah saya dibahas di pertemuan sebelumnya. Silakan. Izin saya Pak, Muhammad Putra. Oke, Muhammad Bayu Saputra. Silakan Muhammad Bayu. Apa kira-kira kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya? Silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak. Pertama, judul dari materi pertemuan kemarin itu tentang etika penggunaan teknologi informasi. Saya sendiri dapat menyimpulkan bahwa etika dalam penggunaan teknologi informasi itu sangat penting untuk memastikan teknologi membawa manfaat, bukan kerugian. Lalu, kita sebagai mahasiswa tidak boleh meretas sistem orang lain hingga tidak menyebarkan konten negatif yang merugikan banyak pihak. Kita harus menghormati hak cipta, menjaga privasi data, dan selalu mematuhi hukum yang berlaku. Kalau seandainya kita berhasil menerapkan etika ini, maka bisa dipastikan teknologi dan kecerdasan akan secara teknis naik. Moral pun akan naik dalam teknologi, dan lingkungan dalam teknologi pun akan semakin baik. Mungkin seperti itu saya Pak, dari pertemuan yang kemarin. Oke, sangat bagus sekali. Terima kasih Muhammad Bayu Saputra. Betul, rekan, sangat penting sekali kita memahami berbagai hal terkait etika dalam penggunaan kita menggunakan berbagai implementasi teknologi seperti yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Dan terima kasih kepada Bayu yang sudah memberikan kesimpulan yang sangat bagus sekali. Oke, rekan-rekan, ini masih terkait ya ketika teman-teman sudah memahami bagaimana etika dalam penggunaan berbagai teknologi dan implementasinya. Nah, saatnya kita sekarang akan belajar ke materi berkenaan dengan teknologi web hosting dan cloud computing. Nah, rekan-rekan, di materi pada pertemuan hari ini sebenarnya ini beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan bisa dipahami dengan baik oleh rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian, ya, di mana ini ada beberapa komponen berikut dengan materi pertemuan next yang akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya, ya. Untuk fokus di pertemuan materi kita pada kesempatan hari ini, lebih fokus teman-teman diharapkan bisa memahami dan mampu menggunakan terkait teknologi web hosting dan cloud computing tentunya. Nah, materi yang akan kita bahas di kesempatan hari ini itu terkait mulai dari definisi web hosting dan cloud computing, ya, layanan-layanan dari web hosting, nanti kita akan bahas detail gitu ya. Lalu kita juga di sini akan membahas terkait layanan berkenaan dengan cloud computing, mulai dari karakteristik, model layanan cloud computing, sampai dengan model penerapan dari teknologi cloud computing itu sendiri. Oke, rekan-rekan mahasiswa, sudah siap belajar untuk kesempatan hari ini? Siap ya? Pak. Oke, mari kita masuk ke materi kita di kesempatan hari ini ya. Nah, rekan-rekan, terkait teknologi web hosting dan cloud computing ini, saya awali dengan membahas berkenaan layanan web hosting. Ya, jadi di layanan web hosting ini sebenarnya sebuah layanan yang memungkinkan nanti teman-teman bisa mempublikasikan informasi ya, terutamanya informasi berbasis web. Nah, ini di layanan web hosting kita bisa melakukan hal tersebut. Seperti rekan-rekan yang mungkin sudah sering temui ya ketika rekan-rekan menjelajahi
berbagai situs yang ada di internet ya dengan menggunakan browser. Teman-teman sebagai contoh mengetikkan alamat URL www.facebook.com. Nah, itu adalah alamat domain yang kita ketikkan. Secara otomatis ketika kita domain tersebut ketikan menggunakan browser yang kita gunakan, kita akan diarahkan untuk bisa melihat ya website dari URL yang kita kunjungi tersebut. Nah, itulah terkait layanan dari web hosting biasanya digunakan untuk mempublikasikan aplikasi berbasis website tersebut. Nah, di layanan web hosting ini sebenarnya ada beberapa jenis layanan yang bisa kita gunakan. Salah satunya ada yang namanya itu adalah shared hosting. Nah, bagaimana sih konsep shared hosting ini melayani kepada user? Pada prinsipnya ini analoginya seperti kita menyewa salah satu server secara bersama-sama dengan banyak user yang lain. Nah, itu shared hosting. Jadi shared hosting itu konsepnya adalah semisal ada satu spesifikasi server ya dengan kita sebutlah spesifikasinya prosesornya itu anggaplah kita sebut ada 32 cores misalnya ya. Lalu ada RAM-nya kita samakan misalnya RAM-nya juga 32 cores ya dan storage-nya misalnya 1 tera. Nah, spesifikasi server tersebut berarti itu bisa disewa oleh banyak user di mana nanti user itu biasanya akan di-cluster ke dalam sebuah folder-folder ya di mana dia akan menyewa seperti layaknya room-room ya, skat-skat di dalamnya seperti itu. Nah, konsep shared hosting itu seperti itu, teman-teman. Jadi, satu server digunakan secara bersama-sama oleh banyak user. Ya. Nah, dalam konsep shared hosting ini ada beberapa plus minus ya. Di antaranya kalau plusnya dia cenderung kalau harga lebih terjangkau ya. Maka teman-teman nanti kalau menyewa layanan ini memang cukup terjangkau ya. Biasanya biaya per bulannya itu ada di range harga cukup murah juga ya, antara ada mulai harga 50 sampai 100.000 gitu ya. Itu cukup ringan bagi pengguna persona. Dan ini juga mudah digunakan karena sudah difasilitasi UI yang sangat mudah untuk dipelajari dan dipahami. Di sini juga mungkin selain plusnya ada juga beberapa minus ya. Biasanya ini terutama terkait keamanan ya. Kalau di dalam shared hosting ini karena digunakan sama-sama, apabila ada mungkin salah satu pengguna user yang tidak terlalu protektif ya dalam penggunaan resource-nya, ini juga kalau misalnya dia terkena dampak serangan hal-hal yang negatif, itu juga bisa beresiko kepada user yang lain karena pada prinsipnya ini layanan berada pada satu server. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi konsep dari shared hosting itu seperti itu, teman-teman ya. Analoginya adalah satu server dipakai secara bersama-sama oleh banyak user. Nah, itu shared hosting. Berikutnya, layanan dari web hosting ada jenisnya itu namanya adalah Virtual Private Server atau VPS. Nah, kalau analogi dari VPS ini kita gambarkan seperti halnya tadi di shared hosting, anggaplah ada satu server dengan spesifikasi yang tadi saya sebutkan. Dia ada prosesornya tadi kan 32 core, RAM-nya 32 GB dan storage-nya itu 1 tera gitu ya. Kalau dalam konsep virtual private server, ini ibaratnya kita menyewa satu server itu dibuat menjadi virtual-virtual. Anggaplah seperti ini, misalnya ya satu server tadi kita bagi menjadi 4 virtual. Berarti kan prosesornya 32 bagi 4 itu berarti masing-masing dapat 8 cores ya. Berarti prosesornya anggap masing-masing dapat 8 cores, lalu RAM-nya juga sama 32 dibagi 4 berarti kan 8 GB ya satu user dan storage-nya 1 tera dibagi 4 berarti 250 GB. Nah, berarti artinya itu akan dibagi 4 menjadi 4 sistem operasi berbasis virtual server. Nah, itu konsep
dalam layanan virtual private server itu seperti itu layanannya. Jadi ketika kita menyewa layanan web hosting dengan konsep VPS, kita bisa menyewa spesifikasi yang kita inginkan dan gambarannya nanti seperti itu layanannya. Jadi ibarat kita memiliki satu server utuh tapi berbasis virtual. Nah, itu gambaran dari layanan virtual private server. Dia juga memiliki plus minus, diantaranya kalau plusnya kita tentunya akses pool ya, root semua bisa kita rekonfigurasi secara mandiri, mulai dari konfigurasi berbagai kebutuhan aplikasi dan lain-lain. Nah, kalau minusnya di sini memang kita butuh knowledge ya terkait bidang IT untuk bisa mengelola server tersebut. Karena server tersebut nanti harus kita kelola mulai dari kebutuhan aplikasi yang mau kita integrasikan di PC server sampai dengan beberapa rekonfigurasi yang kita butuhkan di server agar server tersebut bisa kita gunakan untuk berbagai kebutuhan yang ingin kita implementasikan. Itu di VPS. Nah, berikutnya ada dedicated hosting. Nah, dedicated hosting ini sebenarnya salah satu konsep layanan dari web hosting di mana ini terbagi menjadi dua, ada biasanya colocation dan dedicated server. Nah, kalau colocation ini biasanya si user menyediakan server sendiri dan hanya menyewa tempat beserta keperluan yang sesuai ya di layanan web hosting. Jadi biasanya perusahaan ingin mengintegrasikan dedicated hosting gitu ya dengan konsep colocation, maka secara otomatis dia nanti akan menyiapkan berbagai kebutuhan servernya secara mandiri dan nanti akan menyewa rak ya, ibaratnya space allocation di penyedia web hosting itu untuk menaruh servernya di sana, sehingga nanti bandwidth-nya difasilitasi, ruangannya difasilitasi dan lain-lain. Tetapi spesifikasi servernya itu disediakan secara mandiri oleh perusahaan tersebut. Nah, itu dedicated hosting untuk jenis colocation. Nah, satu lagi ada dedicated server. Nah, kalau dedicated server ini secara pool ya disediakan oleh penyedia web hosting. Mulai dari server dan berbagai kebutuhannya ya, servernya, ruangannya, bandwidth-nya dan lain-lain. Jadi si user tinggal pakai saja. Nah, ini konsep yang ditawarkan di layanan web hosting untuk jenis dedicated hosting. Plusnya tentunya ini juga memberikan maksimal ya full control bagi user karena semua space server ini digunakan secara penuh oleh si user gitu ya. Minusnya ini hampir mirip ya dengan tadi konsep VPS, secara otomatis si user penggunanya harus paham terkait bagaimana knowledge bidang IT untuk mengelola server yang dia simpan di layanan web hosting. Kurang lebih seperti itu ya. Itu layanan dedicated hosting. Nah, berikutnya ada di web hosting ini juga jenis layanan yang berbentuk cloud hosting. Cloud hosting ini sebenarnya konsep yang sangat menarik ya, karena dia menawarkan untuk memfasilitasi user bisa menyewa server berbasis konsep VPS sebenarnya, hampir mirip dengan teknologi baru yang diintegrasikan saat ini berbasis cloud computing ya. Karena di cloud hosting ini menawarkan kita bisa memilih location server yang mau kita sewa. Lokasinya bisa di berbagai negara ya. Contohnya kalau di Indonesia di Jakarta, kalau ini di luar negara bisa di Singapura, di Malaysia, kita bisa pilih location dari server yang kita ingin sewa gitu. Itu kelebihan dari cloud hosting. Dan cloud hosting juga sudah mengintegrasikan konsep mirroring, jadi kalau ada terkait terkendala, maka dia bisa ditransfer ke server location yang lebih aman gitu ya, apabila terjadi hal-hal di titik lokasi yang kita sewa ini bermasalah. Itu kelebihan dari cloud hosting ya, dia menerapkan konsep memang teknologi yang lebih update ya, bagaimana memfasilitasi si user dengan sangat baik. Dan di sini juga sudah disediakan konsep cPanel untuk si user ini mudah mengelola dengan sangat baik layanan dari cloud hosting ini gitu ya. Dan ini juga tentunya memiliki plus minus ya, plusnya itu diantaranya untuk skalabilitas servernya lebih baik dan biayanya juga tentunya lebih terjangkau gitu ya. Dan ini juga memang membutuhkan knowledge bidang IT untuk minusnya ya, karena nanti ada beberapa implementasi teknologi yang perlu dipahami dengan baik di layanan cloud hosting ini. Tapi Walk It sih sangat mudah ya, karena dia juga difasilitasi konsep cPanel dalam pengelolaannya, sehingga ketika kita menyewa cloud hosting, kita mudah mengadopsi
mengadoption gitu ya berbagai kebutuhan untuk integrasi aplikasi terutama berbasis web. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini layanan dari cloud hosting. Nah, rekan-rekan untuk layanan web hosting ini sebenarnya banyak ya situsnya. Teman-teman bisa kunjungi beberapa URL yang sudah saya bagikan kepada rekan-rekan melalui slide ya, yang tentunya sudah bisa teman-teman akses dengan baik di sistem terintegrasi SAP 5. Nah, ini teman-teman nanti silahkan tinggal kunjungi saja URL websitenya untuk mengetahui lebih detail terkait layanan dari web hosting dan berbagai paket layanan yang ditawarkan. Nah, berikutnya teman-teman, selain layanan web hosting tadi, ini juga berkaitan erat dengan salah satu teknologi yang update saat ini ya, berkenaan dengan teknologi cloud computing. Teknologi cloud computing ini sebenarnya satu teknologi yang lebih kompleks ya. Dia menggabungkan beberapa pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan yang kita sebut basisnya adalah internet. Nah, di layanan cloud computing ini memang banyak diimplement konsep teknologi mulai dari tadi ya, nanti jenis konsepnya itu seperti konsep PPS, ada integrasi juga untuk bagaimana kita mengembangkan aplikasi baik itu berbasis web dan mobile, berbasis cloud gitu ya. Lalu di sini juga kita memungkinkan untuk menggunakan berbagai software ya, aplikasi berbasis license dengan menyewa secara langsung di layanan cloud computing tersebut gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, intinya di konsep layanan cloud computing ini menawarkan kemudahan ya, karena banyak hal bisa kita lakukan dengan cukup mudah. Cukup teman-teman nanti bisa terkoneksi dengan internet dengan menggunakan berbagai device yang teman-teman miliki, dan kita bisa secara langsung menggunakan teknologi dari cloud computing ini sendiri tersebut dengan sangat mudah gitu ya. Nah, karakteristik dari layanan cloud computing ini diantaranya ada on demand and self service, di mana user bisa menggunakan ya komputasi atau layanan dari cloud computing ini secara otomatis. Cukup nanti mendaftar secara otomatis, teman-teman bisa langsung menggunakan ketika kita sudah memenuhi kriteria untuk create user di layanan cloud computing ini sendiri. Jadi teman-teman tinggal langsung implement saja kalau sudah punya akun gitu ya. Ini juga menawarkan layanan broad network access, yang artinya tadi yang saya sampaikan, teman-teman bisa akses dengan cukup mudah di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan berbagai device yang kita miliki, yang penting terkoneksi internet. Nah, ini juga dia menerapkan konsep resource pooling ya, artinya melayani banyak pelanggan menggunakan model multi tenant, bersifat konsepnya dinamis, kita tinggal create saja ya, meskipun kita tidak perlu khawatir lokasi server kita ada di mana, yang penting biasanya user cukup mengetahui teritoria location server kita, misalnya di lokasi Jakarta, Singapura, dan lain-lain. Itu sudah cukup mendeliver dan kita sudah cukup bisa menggunakan dengan sangat mudah. Ini juga menawarkan konsep rapid elasticity ya, artinya kapasitas space yang kita gunakan ini bersifat fleksibel. Kalau teman-teman mau mengupgrade dan mendowngrade spesifikasi layanan yang kita gunakan, itu tinggal kita create deploy secara langsung ya di dashboard layanan cloud computing kita. Dan ini juga menawarkan konsep measured service ya, artinya pelanggan bisa memonitor semua layanan yang digunakan sampai kepada transparansi pembiayaannya juga gitu. Nah, ini juga menawarkan konsep managed service, jadi ada banyak sekali panduan-panduan yang bisa kita gunakan, cukup mudah ya dengan berbagai layanan bahasa. Teman-teman kalau kesulitan menggunakan integrasi layanan dari cloud computing ini, kita cukup mempelajari berbagai tutorial yang sudah disediakan oleh penyedia layanan cloud computing itu. Nah, terus teman-teman, ini model layanan dari layanan cloud computing ya. Ada kalau di server manual berbasis on-premise, biasanya kan semuanya kita manage ya. Nah, kalau model layanan di cloud computing itu ada infrastruktur as a service, dia seperti kita menggunakan konsep meng-create server-server virtual seperti berbasis virtual private server, lalu di situ nanti kita bisa manage ya secara mandiri kebutuhan aplikasi apa, rekonfigurasinya seperti apa. Jadi ini yang ada yang kita manage, ada yang di-manage oleh secara langsung penyedia cloud computingnya ya. Jadi ada yang kita manage dan ada yang di-manage oleh penyedia layanan cloud computingnya.
Itu di layanan infrastruktur as a service atau kita kenal dengan istilah IaaS ya. Nah, berikutnya ada layanan platform as a service. Ini konsepnya adalah seperti kita bisa mengembangkan berbagai platform. Contohnya kita bisa mengembangkan aplikasi berbasis web, mobile secara langsung di-deploy di cloud. Dan teman-teman juga bisa collaborate ya, integrasi dengan berbagai tim di sana. Mulai dari pengembangan basis datanya sampai dengan pengembangan application-nya secara langsung di cloud ya, dengan cukup mudah. Jadi bisa collaborate project ya dengan berbagai orang di berbagai negara. Konsep di platform itu seperti itu. Nah, berikutnya yang terakhir adalah software as a service yang tadi saya sampaikan. Kita bisa menyewa berbagai layanan aplikasi yang biasanya berlicense, kita cukup sewa dan membayar biaya langganan yang sesuai aplikasi masing-masing gitu ya. Kita tinggal pakai saja, nggak usah repot untuk bagaimana memikirkan license, pemeliharaan dan lain-lain. Itu model layanan di cloud computing. Nah, kalau model penerapan sendiri, dia memang ada konsep private cloud sampai dengan hybrid cloud ya. Ini implementasinya seperti kita menggunakan aplikasi, contohnya seperti ini mungkin ya, aplikasi Shopee. Aplikasi Shopee ini mengintegrasikan konsep dari mulai private cloud sampai dengan hybrid cloud ya. Dimana kalau di private cloud ini kan seperti kita memungkinkan menyediakan dashboard layanan untuk internal yang mengelola si layanan itu sendiri. Nah, kita ketahui di Shopee sendiri kan dia ada call center-nya atau ada internal manajemen yang memang mengelola dan melayani si aplikasi Shopee itu sendiri. Nah, itu aksesnya bisa digunakan untuk akses internal. Lalu di Shopee juga kita ketahui ada model layanan community cloud. Community cloud ini berbasis komunitas. Contohnya kita tahu kalau di aplikasi Shopee ada para pedagang yang bisa berkolaborasi di aplikasi tersebut untuk berkontribusi dengan aplikasi ya. Dia bisa menjual produknya dan lain-lain dengan menggunakan aplikasi Shopee itu sendiri. Nah, berikutnya ada public cloud. Public cloud ini artinya bisa diakses secara publik oleh banyak orang. Nah, di aplikasi Shopee ini juga konsepnya kan ada user yang memang berbelanja ya, setiap hari memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Nah, artinya itu berbasis publik itu seperti itu bisa diakses oleh banyak orang gitu ya. Nah, berikutnya kalau hybrid cloud ini itu mengkolaborasikan 3 aspek tadi ya, mulai dari private cloud sampai dengan public cloud. Jadi semuanya bisa terintegrasi. Nah, di layanan cloud itu bisa untuk berbagai kebutuhan tadi ya, apakah untuk kebutuhan private internal, kebutuhan komunitas atau organization, atau kebutuhan yang sifatnya untuk layanan publik, atau bisa juga kolaborasi yang kita sebut dengan hybrid cloud. Gitu ya gambarannya teman-teman. Nah, layanan dari cloud computing ini teman-teman bisa akses dengan mengunjungi berbagai situs yang sudah saya share juga ya di materi kita di kesempatan hari ini ya. Nanti teman-teman silakan bisa akses situsnya untuk bisa melihat detail dari masing-masing layanan cloud computing. Nah, rekan-rekan, untuk bagaimana mengeksplor materi kita di kesempatan hari ini, silakan nanti rekan-rekan bisa juga kalau terkait web hosting, ada layanan web hosting yang teman-teman bisa menggunakannya secara free ya, untuk teman-teman praktik secara langsung bagaimana memahami secara detail layanan dari web hosting itu sendiri. Nah, kalau berikutnya teman-teman untuk cloud computing juga sebenarnya dia menawarkan biasanya konsep untuk kita mencoba ya layanan cloud computing itu sendiri secara gratis. Jadi kalau teman-teman berhasil mendaftar akun di beberapa layanan cloud computing, tapi memang basisnya yang internasional ya, meskipun beberapa layanan cloud computing kita ada juga yang sifatnya lokal, tapi kalau yang menyediakan untuk kita mencoba secara langsung, secara free, biasanya kita bisa berkunjung ke salah satu situs seperti Amazon AWS ya, Amazon Web Service, lalu Google Cloud Platform, Microsoft Azure, dan lain-lain itu rata-rata dia menawarkan layanan free untuk kita mencoba. Oke, rekan-rekan, di sini saya akan explore secara langsung memberikan gambaran kepada rekan-rekan bagaimana contoh dari berbagai layanan yang tadi saya jelaskan terkait web hosting dan cloud computing. Pertama mungkin untuk web hosting dulu ya. Nah, ini gambaran dari layanan web hosting, rekan-rekan. Ini saya ada satu layanan berbasis shared hosting ya. Ini gambaran dari
ketika kita berlangganan shared hosting, ini tampilannya seperti ini teman-teman. Kita akan mendapatkan dashboard cPanel ketika kita login ke dashboard layanan kita, dan di sini nanti kita bisa mempublikasikan aplikasi utamanya berbasis web ya yang sudah kita kembangkan. Nah, di sini nanti kita bisa membuat basis datanya ya. Di sini banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan. Contoh untuk membuat basis data, di sini kita bisa maksus ke aplikasi bagian fitur PHP-admin ya di layanan web hosting kita untuk jenis shared hosting. Nah, di sini nanti kita tinggal klik basis data yang mau kita buat. Dan di sini juga nanti kita bisa mengupload source code atau coding ya berbasis aplikasi web yang sudah kita kembangkan di file manager. Nah, nanti kita tinggal masukkan saja ke sini. Sebagai contoh di sini yang sudah saya masukkan ada aplikasi berbasis web untuk kebutuhan perusahaan. Kebetulan di sini sudah dikembangkan untuk perusahaan transportasi ya, layanan transportasi. Nah, ini saya sudah buatkan website aplikasinya, dan kalau teman-teman akses aplikasinya itu teman-teman silakan tinggal terkoneksi internet dan membuka URL www.acmmahadat.com. Nah, ini adalah aplikasi yang dipublikasikan di layanan shared hosting. Ya, bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi kita tinggal upload dan konfigurasi tadi, maka secara otomatis kita bisa mempublikasikan informasi berbasis web seperti ini. Ini contohnya. Nah, terus berikutnya di sini juga saya ada contoh untuk layanan berbasis satu lagi adalah cloud hosting. Nah, tadi kan di layanan web hosting ini ada jenisnya yang cloud hosting ya. Nah, kalau untuk layanan cloud hosting ini ada salah satu kebetulan project ya yang saya handling di salah satu perusahaan lembaga pendidikan ya. Ini teman-teman bisa akses di smkpdm.sch.id. Nah, ini ya, ini websitenya, dan dia kebetulan menggunakan layanan tadi ya, cloud hosting. Nah, ini layanannya, bentuk dashboard layanan dari cloud hosting seperti ini rekan-rekan ya bentuknya. Nah, ini kalau kita klik website, ini dia kalau kita klik ya ke domainnya, ini seperti ini. Dan ini gambaran layanannya. Nah, ini kita lihat di sini ada informasi bahwa layanan yang kita gunakan adalah jenisnya cloud profesional. Nah, ini kalau kita kelola dashboardnya sebenarnya hampir mirip dengan shared hosting ya. Cuman kalau di layanan cloud hosting ini memang lebih work it ya untuk kita gunakan dan lebih mudah juga. Penggunaannya hampir mirip. Di sini intinya nanti kita bisa membuat basis data yang ingin kita kembangkan ya di aplikasi yang kita publikasikan. Lalu di sini juga kita bisa mengupload source code ya atau coding yang sudah kita kembangkan berbasis web gitu ya. Untuk kita upload secara langsung di sini gitu ya. Sehingga nanti oke, kita lihat dulu ya. Nah, ini filenya ya, file source code coding yang kita upload di layanan cloud hosting. Dan ini tampilannya seperti ini dari URL websitenya. Jadi seperti biasa nanti kita tinggal mengakses domain yang sudah kita beli gitu ya untuk mempublikasikan aplikasi website kita di layanan cloud hosting, dan nanti layanannya bisa kita akses mudah seperti ini. Dan berikutnya untuk contoh dari layanan cloud computing, ini contoh layanan dari cloud computing. Kebetulan saya sudah login ke portal salah satu layanan cloud yaitu Alibaba Cloud. Nah, teman-teman juga nanti bisa register silakan di beberapa situs yang sudah saya informasikan di slide. Nah, ini layanan dari cloud computing, dashboard atau tampilannya seperti ini ya rekan-rekan. Kita bisa mengembangkan berbagai kebutuhan mulai dari jenis layanan tadi ya, infrastruktur as a service, platform as a service, sampai dengan software as a service. Contohnya kalau berbasis infrastruktur as a service, di sini ada layanan di Alibaba Cloud, jenisnya adalah Elastic Compute Service ya. Kalau untuk kebutuhan platform di sini sama, kita bisa mengembangkan aplikasi web dan mobile ya.
Kalau untuk software di sini banyak sekali kebutuhan software yang bisa kita integrasikan. Nah, selain Alibaba Cloud, di sini juga ada Google Cloud Platform, dia juga sama menawarkan, mungkin dari masing-masing penyedia ini dashboardnya berbeda-beda gitu ya layanannya. Nanti kita tinggal explore saja dan sesuaikan dengan berbagai kebutuhan implementasi teknologi yang akan kita integrasikan. Nah, layanan yang lain seperti yang saya sebutkan tadi ada dari contohnya di sini AWS ya. Nanti teman-teman bisa berkunjung ke AWS, ini tampilan dari AWS. Nah, teman-teman kalau mau buat akun tinggal buat akun gratis saja. Otomatis nanti kita bisa buat dengan cukup mudah. Salah satu syaratnya memang kita memiliki akun email dan biasanya perlu memiliki minimalnya debit card ya atau credit card untuk buat layanan cloud computing itu sendiri gitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk materi yang ingin saya sharing di kesempatan hari ini. Bagaimana untuk penyampaian materi hari ini, apakah bisa dipahami dengan baik oleh rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian? Bisa ya? Kalau bisa, Pak. Oke, nah rekan-rekan, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan sharing untuk materi pertemuan di hari ini. Sampai di sini, silakan mungkin saya berikutnya open discussion untuk kita berdiskusi terkait materi yang sudah kita bahas pada kesempatan hari ini. Mungkin rekan-rekan ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan sebutkan nama ya dan pertanyaannya. Oke, saya kasih kesempatan maksimal 3 pertanyaan. Silakan untuk yang mau bertanya. Saya pakainya Pak, Gali Putra Aryadipura di sini. Oke, Gali, silakan Gali. Halo, kedengeran Pak? Siap, terdengar Gali. Silakan sampaikan pertanyaannya. Di sini saya mau bertanya Pak. Kan ada ya layanan Cloudflare apa namanya itu, yang bisa switching atau pointing domain ke IP server Pak. Oke, iya. Kira selain buat pointing domain ke IP server ini, Cloudflare ini fungsinya buat apa aja ya Pak? Pointing domain ke server ya. Kalau Cloudflare ini banyak sih sebenarnya ya kebutuhannya. Kalau salah satunya yang disebutkan tadi memang bisa mempointing ke IP server yang kita integrasikan gitu ya. Tapi banyak juga biasanya Cloudflare ini digunakan memang lebih banyak untuk kebutuhan lalu lintas dan integrasi server sih tepatnya. Sebagai contoh, biasanya kan dalam satu integrasi kita juga sering sekali misalnya untuk mengintegrasikan layanan itu tidak hanya menggunakan satu server saja gitu ya, tapi banyak server, tapi terhubung ke dalam satu basis data yang sama. Nah, itu juga salah satu fungsi seperti itu, dan Cloudflare juga biasanya untuk menunjang keamanan dari akses server itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pertanyaannya ya, Gali. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Di Cloudflare juga itu ada apa namanya Pak, name server Pak. Jadi saya pernah beli ya domain. Nah di situ ada namanya name server Pak. Nah name server ini kan biasanya ada 4 gitu atau 2. Nah itu fungsinya buat apa sih Pak kalau dimasukin name server gitu Pak? Name server ini lebih cenderung nanti ya tadi ya untuk menghubungkan biasanya ya, menghubungkan dengan public server. Kan server ini nanti memiliki di back layernya sebenarnya dia menggunakan IP public ya. Nah, nanti IP public itu salah satunya dihubungkan dengan konsep name server tersebut. Itu kurang lebih Gali ya untuk pertanyaannya. Baik, itu satu pertanyaan dari Gali. Yang lainnya mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Saya Pak, atas nama Al-Fatir Muhammad Syafur. Oke, Al-Fatir Muhammad Syakur, silakan untuk pertanyaannya. Mau bertanya, apakah dalam web hosting itu memiliki risiko keamanan? Baik, di dalam layanan web hosting apakah memiliki resiko keamanan? Pada prinsipnya ketika kita memang menggunakan berbagai layanan di web hosting, kalau berbicara resiko keamanan itu pasti ada ya.
Maka ini tergantung dari kita sendiri dan perusahaan itu sendiri dalam penggunaannya. Maka terkait berbagai akses keamanan yang pastinya sudah disediakan, misal sebagai contoh, di penyedia layanan web hosting ini sudah disediakan fitur-fitur untuk mengintegrasikan keamanan, seperti untuk login ke akun gitu ya, dengan misalnya single sign-on menggunakan email. Nah, itu bisa kita gunakan integrasi keamanan tersebut gitu ya, untuk lebih kita secure dalam menggunakan layanan untuk privacy akun kita. Terus terutama dalam mempublikasikan di sisi aplikasi misalnya. Contoh kalau web hosting ini tadi disebutkan kan lebih cenderung bagaimana kita bisa mempublikasikan aplikasi berbasis web gitu ya. Nah, tentunya di sini juga kita perlu memahami dengan baik bagaimana mengembangkan aplikasi dan basis data yang lebih menunjang keamanan gitu ya. Karena pada prinsipnya kalau berbicara keamanan kita kan berbicara ada beberapa hal ya, mulai dari pertama security, username dan password, lalu encryption sama dengan verification. Maka dalam pengembangan aplikasi juga diharapkan kita benar-benar menunjang atau mendeliver kebutuhan ke sana. Sehingga ketika kita publikasikan di layanan web hosting kita, itu juga akan lebih aman gitu ya, dan lebih meminimalisir tindak-tindakan ke arah cyber security yang bisa mengancam keamanan layanan yang kita gunakan di web hosting. Jadi resiko tetap ada, tapi apabila kita memenuhi berbagai prosedur yang memang diberikan dengan baik, insya Allah itu juga akan menunjang keamanan yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu untuk pertanyaannya ya, Pak Fatin. Oke, sudah ada 2 pertanyaan. Saya kasih kesempatan apabila masih ada yang mau bertanya, 1 pertanyaan lagi, silahkan. Baik, sepertinya cukup ya, tidak ada lagi yang bertanya. Oke, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa sekalian, apabila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ya untuk sesi diskusi ini mungkin saya cukupkan ya. Nah, berikutnya di sini saya ingin menjelaskan kepada rekan-rekan untuk rekan-rekan mereview ya, mereview semua materi yang sudah saya berikan di kesempatan malam hari ini ya. Nanti di sini saya sudah menyiapkan penugasan ya untuk rekan-rekan kerjakan ya di fitur sistem Sepima. Nanti teman-teman silakan buka dashboard mata kuliah aplikasi komputer ya yang sudah disediakan di sistem Sepima. Nah, teman-teman di sini saya sudah menyediakan berbagai penugasan yang di pertemuan sebelumnya juga sudah saya berikan ya, teman-teman. Harapan saya sudah bisa mengerjakan dengan baik semua tugasnya. Dan khusus untuk pertemuan 14 ini ada beberapa tugas yang saya berikan ya, diantaranya seperti biasa ada tugas forum discussion ya, yang perlu teman-teman kerjakan. Nanti untuk forum diskusi ini teman-teman seperti biasa tinggal berpartisipasi untuk memberikan jawaban terkait topik diskusi yang saya sampaikan ya. Jadi nanti teman-teman silakan di akun masing-masing memberikan respon ya terkait topik diskusi yang saya open di pertemuan 14 ini terkait teknologi web hosting dan cloud computing. Nah, ini pertanyaannya dan teman-teman cukup merespon dengan memberikan jawaban. Lalu berikutnya di sini juga saya memberikan tugas untuk tugas kelompok ya. Ini tugas kelompok kedua yang saya berikan, di mana di tugas kelompok ini sebenarnya tindak lanjut dari tugas kelompok pertama yang sebelumnya kemarin saya sudah menugaskan untuk teman-teman membuat artikel ya, artikel terkait topik-topik yang cukup menarik ya di perkembangan teknologi saat ini. Nah, di tugas kedua ini saya harapkan teman-teman bisa mempublikasikan ya artikel yang sudah dibuat terkait teknologi di tugas kelompok pertama kemarin di salah satu jurnal yang sudah saya infokan di tugas kelompok kedua. Nah, nanti teman-teman silakan bisa memenuhi teknis pengumpulan tugasnya sesuai instruksi yang sudah saya berikan. Oke, rekan-rekan, itu mungkin penugasan yang saya berikan ya di pertemuan 14 ini. Teman-teman silakan kerjakan dengan baik ya, dan perhatikan juga deadline penugasan ya supaya teman-teman tetap bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu gitu ya. Dan saya juga
tentunya menghimbau bagi rekan-rekan yang belum menyelesaikan beberapa tugas lainnya ya di pertemuan sebelumnya yang sudah saya bahas dan selesaikan. Silakan teman-teman juga saya untuk segera menyelesaikan sesuai deadline yang sudah diberikan. Oke teman-teman, itu mungkin pembahasan dan beberapa instruction untuk asesmen yang bisa teman-teman kerjakan di pertemuan kita di kesempatan hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita di kesempatan hari ini, mungkin saya ingin meminta salah satu perwakilan dari rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi untuk menyimpulkan terkait pembahasan kita di kesempatan hari ini. Silakan, mungkin ada salah satu yang bisa menyampaikan. Saya mungkin Pak. Baik, Muhammad Sarullah, silakan. Ya sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Syarul Syaban. Jadi di sini saya ingin merangkum atau mereview lagi materi yang sudah Bapak berikan barusan. Jadi di sini saya sudah membuat beberapa poin, di antaranya yaitu dari ringkasan materi kali ini kita itu belajar tentang teknologi web hosting dan cloud computing. Nah, dari web hosting sendiri, yaitu web hosting adalah definisi yang paling gampang atau paling untuk kita mengerti, yaitu web hosting sendiri adalah rumah bagi sebuah web. Jadi apabila kita membuat sebuah web hosting sendiri adalah rumah bagi web kita supaya web kita itu bisa diakses oleh orang lain. Dan juga untuk selanjutnya, untuk cloud computing sendiri yaitu penggunaan sumber daya komputasi melalui internet fleksibel, efisien, dan dapat diakses kapan saja. Nah, untuk cloud computing sendiri yaitu penyimpanan ataupun penggunaan sumber daya komputasi di mana kita bisa menggunakan cloud computing sendiri dimanapun dan kapanpun. Nah, yang penting kita bisa terhubung dengan internet. Nah, juga untuk cloud computing, salah satunya yang tadi saya sempat searching Pak, diantaranya yaitu saya sudah menemukan yang biasa kita gunakan diantaranya itu G Drive atau Google Drive. Salah satunya itu adalah dari cloud computing. Baik, begitu saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Sarullah ya yang sudah memberikan kesimpulan untuk pertemuan kita di kesempatan hari ini, dan kesimpulannya cukup bagus ya dan bisa memahami dengan baik dari materi yang sudah saya berikan di kesempatan hari ini. Baik teman-teman, mungkin itu saja ya yang ingin saya sharing di kesempatan hari ini. Sekali lagi saya informasikan, silakan teman-teman kembali pelajari seluruh materi yang sudah saya sharing ya di sistem terintegrasi Septima ya, mulai dari pertemuan awal sampai dengan pertemuan hari ini gitu ya. Dan teman-teman juga silakan kembali memastikan ya sudah menyelesaikan berbagai asesmen penugasan yang sudah saya berikan di masing-masing pertemuan dengan baik gitu ya, agar teman-teman mudah-mudahan nanti di akhir perkuliahan atau di akhir semester tentunya bisa mendapatkan nilai yang maksimal juga untuk mata kuliah kita di aplikasi komputer ini. Oke rekan-rekan, itu saja mungkin untuk pertemuan kita di kesempatan hari ini ya. Mari kita akhiri kegiatan belajar kita di kesempatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, saya tutup rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdisabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Demikian pemaparan saya terkait deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi ilmu komputer dalam rangka unjuk kerja di bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.